berlebihan gitu sampai gitu ya. Saran saya jangan berlebihan ya, cukup ya. Sering saya dapat pasien yang dok lagi dok, nggak cukup. Jadi kita sebagai dokter pun harus ngerem pasiennya. Ya kadang-kadang pasien nggak semuanya paham apa yang mereka minta gitu ya. Karena begitu udah terlalu aware, ya mungkin untuk sebagian orang ada yang suka ya. Karena estetik itu kan memang patokannya like and dislike gitu. Ada sebagian orang yang suka bibirnya tuh lebih gede banget gitu ya. Tapi prosedur itu kan nggak ada konsekuensinya ya. Gitu. Jadi kalau terlalu besar terus sampai bikin monyong begitu kan, saya nggak ngerti sih cakepnya di mana ya. Jadi itu kenapa kalau di Beautiful kita ngerjain filler bibir di Beautiful, tapi benar-benar seperlunya ya. Seperlunya. Ya ada yang nanya di Bandung di mana, browsing lah ya. Kalau alamat aja nanya melulu, browsing. Kalau emang niat browsing, tinggal cari kok Beautiful Bandung gitu, Beautiful Makassar, susah amat ya. So sekali lagi ya, saya liatin ya contohnya ya. Contohnya ini nih, ini bibir pasiennya lihat tuh sampai ngedoyot begitu ya ke atas gitu, sampai ngedak apa ngebebek gitu saya bilang ya. Terus terlalu tebal. Jadi idealnya komposisi bibir atas bibir bawah tuh 1:2. Bibir atas 1, bibir bawah 2 ya, idealnya demikian. Nah jadi idealnya bibir atas bibir bawah tuh 1:2. Ini satu tebalnya, ini 2 kalinya gitu. Terus ya kadang-kadang ada belahan kecil di sini, jangan berlebihan, jangan sampai belahnya sampai begini gitu. Bagusnya tuh gimana sih? Ini yang sakit jiwa siapa sebenarnya ya. Jadi nah buat teman-teman sejawat dokter yang kebetulan mengerjakan, ingat less is always natural, is always best lah ya. Anda nurutin mau 1-2 pasien yang aneh-aneh begitu, tergiliran ada komplikasi, Anda yang nanggung nantinya. Jadi kalau kebanyakan filler itu terus capsulated, jadi jangan, saya tahu semuanya pasti, setiap saya ngomong begini sama beberapa teman-teman dokter estetik, mereka bilang kan diserap dok, nggak apa-apa gitu. Diserap betul kalau jumlahnya dikit, tapi kalau jumlahnya kebanyakan ya seringkali tidak diserap. Dan apalagi kalau misalnya waktu anda masukin filler yang kedua, kadang-kadang kan ada redo-nya tuh. Sekarang kerjain, minggu depan tambahin lagi, minggu depan ini tambahin lagi gitu. Nah itu kan plannya nggak sama, Anda nggak masuk di tempat yang sama. Nah akhirnya tubuhnya akan reaksi dari badan itu akan selalu membentuk kapsul, membungkus ya. Setiap ada benda asing masuk ke badan kita, tubuh kita itu akan bikin kapsul. Sama di breast augmentasi pakai implan gitu, di hidung pakai implan gitu ya. Nah di bibir pakai filler sama, filler juga begitu. Filler itu dianggap memang benda asing buat badan kita. Jadi tubuh akan membentuk kapsul namanya pembungkus yang akan memproteksi dia supaya tidak pernah menyatu dengan jaringan sekitarnya. Nah si kapsul ini bisa berlapis-lapis kalau memang fillernya itu tidak di satu plane yang sama, tidak di satu layer yang sama. Nah begitu kapsul itu udah terbungkus-bungkus, wah itu Anda mau, kalau nggak punya kemampuan bedah ya, itu buat mengkoreksi susah ya. Gitu, buat mengkoreksi susah gitu. Jadi kalau ada orang bilang filler itu pasti hilang, ya berarti masih kurang berilmu tuh ya, masih kurang pengalamannya, kurang baca gitu. Kalimat yang tepat adalah filler idealnya akan hilang dan diserap dalam 6-12 bulan idealnya. Namun pada kondisi tertentu yang sudah terbungkus kapsul, filler itu yang seharusnya hilang bisa menjadi permanen. Bayangkan kalau bentuknya nggak bagus atau pengen diubah, jadi susah kan gitu. Jadi harus ke dokter bedah. Ya kalau saya protapnya saya akan coba tetap hyaluronidase dulu ya, kan biasa tetap ada fungsinya. Nah yang sisanya nanti itu yang baru akan saya bedah gitu, karena nggak bisa semuanya hilang juga biasanya ya gitu. Yang beda kantong mata saya udah nggak ada
gitu ya. Nah jadi itu kenapa di Beautiful saya ngedidik, saya benar-benar ngasih full yang keras kali ya ke semua teman-teman sejawat GP estetik yang ada di Beautiful. Tidak boleh berlebihan ya. Jadi kita udah bikin SOP-nya mana yang boleh di filler gitu. Jadi benar-benar sebatas ngedapatin efek full, efek tegas garisnya gitu, shape-nya jelas, udah cukup ya. Kadang-kadang pasien tuh tergoda buat sampai begitu, jangan diturutin, suruh pulang aja kalau pasien begitu. Kalau nggak nurut, get out. Ya, jangan mau disetir gitu, bukan pasien yang nentuin. Pasien boleh minta, dokter yang ngarahin gitu dong ya. Bukan dokternya, saya ngerjain aja dok apa yang pasien saya minta biar dia happy. Nah itu namanya kita kurang beriman kalau kayak gitu ya, kurang beriman gitu. Lewis Tandy, nah ini contohnya nih, kalau hasilnya bagus dan masuk ke kapsul jadi permanen, enak juga ya. Nah itu contoh pemikiran yang singkat, padat, instan, tapi pasti nyasar. Oh ini ada yang nanya nih, dok maaf, di bagian bawah mata dokter seperti ada benjolan, apakah itu kantong mata? Ini bukan benjolan, ini otot mata namanya. Harus ada, kalau nggak ada mata kita jadi gini. Yang kantong mata itu di bawahnya, jadi kalau otot mata harus ada. Malah kalau di Korea ya, aegyosal istilahnya, itu malah disuntikin biar jadi begini nih. Nah kalau di Beautiful saya udah bikin SOP-nya, kita bisa create lipatan ini, jendulan otot ini real pakai otot beneran tanpa harus disuntik gitu. Filler sama feelingnya beda dong Bu Ritno ya. Ya sudah kalau gitu ya, saya udah nyampe nih. Salah, saya udah nyampe, beresin pasien dulu, sampai ketemu.